Atta Halilintar juga tidak kreatif atau kalah kreatif dibanding Vicky Naki itu. Back again. Hola teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Seven Production. Baik teman-teman, kali ini kita akan coba ngebahas tentang satu topik yang lagi nge-booming banget ya, anak muda ya, Vicky Naki. Gue pikir kita yang selalu terkoneksi dengan YouTube pasti akan kenal tuh siapa Vicky Naki ya. Gue pikir dia juga adalah seorang mahasiswa gitu ya, dan juga pastinya masih muda ya. Jadi energinya dia ini membuat gue merasa penting untuk membahas ya. Dan gue lebih tertarik lagi karena gue berpikir kampus harusnya bisa melahirkan banyak Vicky Naki itu, karena ada begitu banyak kesuksesan Vicky Naki yang bisa dipelajari gitu ya. Jadi seperti kata mentor gue, sukses itu berpola, gagal itu juga berpola. Nah jadi di sini teman-teman, gue akan coba untuk menjelaskan menurut pendapat gue setidaknya ada 3 tuh ya kunci keberhasilan Vicky Naki ya. Pastinya kita tahu lah ada banyak sebenarnya ya ke hal-hal yang membuat Vicky Naki itu sukses. Namun di versi gue ini gue lebih memprioritaskan kepada 3 hal ini, dan 3 hal kunci sukses Vicky Naki ini menurut pendapat gue ini bisa diterapkan di dunia kampus ya, bisa diterapkan oleh teman-teman dosen dan pengajar, sehingga banyak mahasiswa kita, banyak murid-murid kita yang pada akhirnya mereka juga bisa sesukses Vicky Naki ya. Jadi sukses berpola, gagal juga berpola. Seperti apa pemikiran gua terhadap kesuksesan Vicky Naki yang bisa diterapkan oleh dunia kampus. Namun teman-teman, terlebih dahulu jangan lupa juga untuk tetap memberi dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya. Oke, seperti apa pembahasannya? Check it out. Nah, baik teman-teman, adapun yang pertama, gue nggak mau lebih melihat kepada kepintaran seorang Vicky Naki dengan banyak bahasa yang biasa dia kuasai ya. Tapi gue lebih melihat bahwa Vicky Naki punya sebuah kreativitas yang bermanfaat. Gue mau katakan seperti ini teman-teman, orang pintar belum tentu kreatif, tapi orang kreatif itu sudah pasti pintar. Kita coba mulai lihat dulu dari yang namanya dia punya kelebihan. Vicky Naki bisa banyak bahasa, dia bisa big box gitu ya. Dia juga pinter ngegombal gitu ya, dan banyak hal lainnya yang sebenarnya dia kuasai. Jadi genre yang dipilih oleh Vicky Naki itu identik sebenarnya negatif, tapi dengan segala kelebihan dia, terlebih lagi dengan semua kreativitas yang dia punya, dia bisa mengemas ini menjadi sesuatu hal yang menarik. Sehingga ya tolak ukurnya adalah banyak dari kita itu yang tertarik mengetahui seberapa pintar dia dalam penguasaan, gue nggak tahu, 5 bahasa asing gitu ya, atau juga ada yang tertarik gitu ya dengan bagaimana dia bisa ngegombal cewek-cewek cantik gitu ya dari negara lain. Jadi ada banyak hal orang yang datang ke sana itu memang ingin melihat sesuatu kelebihan Vicky Naki yang dikemas dia dengan cara kreatif ya. Nah jadi hubungannya teman-teman dengan dunia kampus, gue berpikir bahwa ada begitu banyak pelajaran penting dari Vicky Naki yang bisa diterapkan supaya menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang kreatif. Tapi gue harus tekankan, kreatif di sini harus bermanfaat buat banyak orang. Jangan kreatif yang justru satu, yang paling sering ya, yaitu adalah yang akhirnya tidak sopan gitu ya, tidak beretika. Jadi bagaimanapun juga ya teman-teman, namanya akhlak itu harus mendahului ilmu gitu. Jadi kita juga harus mengajarkan mahasiswa kita kreatif, tapi juga jangan mengesampingkan yang namanya akhlak tuh ya. Jadi caranya mungkin kalau menurut pendapat gue ada begitu banyak nih tugas-tugas dari dosen, terutama kalau kita di kuliah gitu ya, yang menyuruh mahasiswa misalnya untuk membuat sebuah laporan yang harus dijilid. Nah sebenarnya kebiasaan-kebiasaan ini pun bisa dirubah. Mahasiswa harus mengumpulkan dia punya tugas, tapi tidak perlu juga dijilid. Ada bagusnya di zaman yang seperti sekarang, kita izinkan mahasiswa kita untuk mengemas dia punya tugas ya dengan versinya dia. Ya, dia kan misalnya pakai kertas daur ulang lah, entah itu bentuknya juga nggak harus yang persegi panjang lah gitu ya. Jadi biarkan mahasiswa kita berkreasi seliar
atau seimajinasinya gitu loh ya. Ini Einstein sudah lebih dulu mengatakan imagination more than knowledge katanya gitu ya. Jadi biarkan kelas menjadi tempat terbaik buat mahasiswa berani mengeluarkan sisi kreativitasnya ya. Intinya adalah bagaimana kita berusaha aja untuk mendorong mahasiswa tersebut, satu, yang kedua mengawasi dan mengawal nih supaya kreativitas tadi tetap bermanfaat. Jadi teman-teman, biarkan kampus dosen menjadi fasilitator, terutama fasilitator dosennya artinya adalah dia memfasilitasi mahasiswanya untuk berani berekspresi ya. Jadi kampus harus menjadi tempat terbaik buat mahasiswa menjadi lebih kreatif tuh kalau menurut pendapat gua. Atau misalnya ada tugas-tugas selling competition yang lain. Ini mungkin mata kuliah kewirausahaan lebih tepatnya. Jadi di kewirausahaan itu banyak mahasiswa justru hanya dilatih bagaimana ya mereka menciptakan atau membuat yang namanya proposal business plan. Menurut pendapat gua ini sayang aja cangkupan dari kewirausahaan atau entrepreneurship ini harusnya bisa lebih luas. Contohnya kita harus bisa mengajarkan mahasiswa kita selling competition. Ya, bisa saja tuh mahasiswa dikasih bahan baku yang sama, setelah mereka dibagi kepada kelompok-kelompok, setelah itu mereka disuruh menjual ya. Diajarkan juga integritas, nanti setelah mereka menjual langsung presentasikan siapa pemenangnya ya. Dengan cara seperti itu mereka akan mencoba untuk kreatif mendapatkan hasil penjualan tertinggi dengan trik-trik penjualan yang mungkin tidak digunakan oleh pesaingnya atau teman-teman dari kelompok lain tuh, seperti itu. Nah, satu hal lagi teman-teman, sisi kreatif yang memang Vicky Naki punya ya, gue bisa ngelihat dari thumbnailnya tuh ya. Kalau kita ngelihat thumbnailnya Vicky Naki itu dia punya bahasa, dia punya kata-kata, memang membuat kita menjadi penasaran untuk melihat videonya ya. Seperti kata-katanya, Dayana menangis gitu ya. Terus ya misalnya ini klarifikasi gue tentang Dayana gitu. Jadi kita semua menjadi pada akhirnya penasaran dan itu harus mengklik videonya. Nah, penekanan di sini gue mau katakan adalah gue juga pribadi yang sulit, dan mungkin teman-teman bisa lihat lah thumbnail gue nggak bagus-bagus banget tuh ya. Tapi satu hal di pelajaran Vicky Naki di poin pertama ini gue mau katakan adalah kalau kita mau kreatif berarti kita tidak boleh terlalu mudah menyerah gitu loh ya. Jadi sampai sekarang pun gue masih terus mempelajari bagaimana cara membuat thumbnails yang bagus tuh ya. Artinya yang bagus di sini adalah yang bagus buat YouTube untuk bisa memviralkan video kita gitu ya. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Teman-teman bisa mengambil contoh sebelum Vicky Naki, kita kenal ada yang namanya Atta Halilintar. Atta Halilintar memang jelas dia kreatif dari segi penyampaian videonya ya, dari segi communication skillnya. Tapi saat ini kita bisa melihat fakta bahwa dia sudah mulai menurun ya, dari segi bagaimana jumlah penonton dan lain sebagainya. Tapi teman-teman, bukan berarti Atta Halilintar juga tidak kreatif atau kalah kreatif dibanding Vicky Naki itu. Yang harus jadi penekanan kita saat ini adalah Atta Halilintar ternyata dengan semua pendapatan pada saat dia di puncak kemarin, pada saat penontonnya banyak, justru dia kreatif ya, berinvestasi duitnya ke bisnis lainnya. Karena dia sadar banget YouTube ini pun bisa saja bangkrut ke depannya. Ketika memang YouTube bangkrut, Atta sudah punya sumber mata air lainnya tuh, bisnis lainnya. Jadi Atta Halilintar, walaupun ternyata kita melihat bahwa dia punya genre mulai ditinggalkan dan mulai banyak yang beralih ke genre-genre atau channel-channel lainnya, tapi Atta justru sangat kreatif bagaimana Atta mengelola keuangannya tuh. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Sekali lagi gue mau tekankan bahwa ada begitu banyak orang yang pintar cari duit, tapi sedikit orang yang bisa pintar mengelola keuangannya. Jadi dari sisi kreativitas Vicky Naki, gue juga bisa mengambil kesimpulan bahwa kampus, dosen, kelas harus bisa ya mengemas mahasiswa menjadi pribadi yang kreatif, tidak hanya sekedar menghasilkan produk, tapi juga kreatif mengelola keuangan setelah mendapatkan pendapatan dari produk yang berhasil dikemasnya menjadi sebuah produk yang kreatif. Nah, jadi teman-teman, yang gue mau katakan di poin pertama adalah kita harus melatih mahasiswa kita menjadi pribadi yang kreatif. Kreatif yang seperti apa? Kreatif yang bermanfaat. Bermanfaat buat siapa? Bermanfaat buat kehidupan dan orang banyak, bukan untuk diri sendiri. Jadi kreativitas bisa bersahabat dengan etika dan juga dengan sopan santun tuh. Nah, baik teman-teman, poin yang kedua menurut pendapat gue ini yang lebih powerful nih. Ini yang justru jauh yang lebih membuat Vicky Naki menjadi berhasil daripada poin pertama, yaitu adalah kolaborasi ya. Teman-teman, Vicky Naki gue akui ya, dengan usahanya sendiri dia memang sudah berhasil istilahnya menaikkan jumlah view-nya gitu ya. Tapi
fakta ya, gue yakin fakta ini juga sependapat dengan gue bahwa dengan dia collab dengan Baim Wong ini menaikkan dia jauh lebih tinggi lagi tuh ya. Jadi gue nonton tuh videonya bagaimana dia memperkenalkan Baim Wong seperti apa. Intinya adalah siapapun yang memang senang dengan video-video Baim Wong pada akhirnya mengenal Vicky Naki. Dan Baim Wong sendiri kita sudah tahu tuh, dia sempat dan mungkin sampai sekarang masih menjadi YouTuber nomor 1 tuh di Indonesia ya. Yang kedua juga sama Justin ya, Justin No Limit. Teman-teman, kita udah tahu kalau ditanya siapa YouTuber terbaik dalam hal gamers ya, gue pikir kita sepakat untuk mengatakan nama Justin No Limits ya. Apa manfaat yang paling besar diraih oleh Vicky Naki adalah otomatis semua pecinta games mengenal Vicky Naki pada akhirnya. Jadi penontonnya dia bukan hanya penonton yang Ome TV doang ya, tapi penonton dia juga adalah penonton-penonton yang tadinya senang dengan genre dari gamers, genre yang senang dengan berbagi atau sosial eksperimen ala Baim Wong tuh ya. Jadi gue mau tekankan di sini, dengan kita kolaborasi kita menjadi punya batu lompatan yang membuat kita menjadi jauh lebih berhasil ke depannya ya. Kekreativitasan kita penting iya, tapi harus diikuti dengan kolaborasi dengan orang-orang atau YouTuber-YouTuber lainnya juga tuh. Hubungannya dengan kampus seperti apa? Gue berpikir seperti ini teman-teman. Ada begitu banyak tugas-tugas sebaiknya di zaman milenial seperti sekarang. Dosen, pengajar itu sudah harus berusaha memberikan tugas yang membuat mahasiswanya menjadi banyak jaringan, mempunyai banyak link. Jadi kita harus berusaha untuk berpikir bagaimana tugas kita tetap ada ke mahasiswa, tetapi membuat mereka keluar dari kampus, membuat mereka harus kenalan sama jaringan-jaringan baru, yang jaringan-jaringan ini nantinya mungkin sangat berguna, sangat membantu mereka pada saat mereka lulus atau sebelum lulus ya. Ini kampus juga harus pikirkan, tidak hanya dosen saja. Ada begitu banyak kerjasama kampus yang menurut pendapat gua itu masih terlalu mengandalkan yang sejenis dengan kampusnya, jurusannya. Contohnya kayak kita kampus hotel. Banyak kampus hotel yang justru hanya mau memperbanyak jaringan kerjasamanya dengan hotel-hotel lain lah, atau mungkin kampus perhotelan lainnya di luar daerahnya lah, atau di luar negeri. Ini penting, ya jelas ini penting. Tapi menurut pendapat gua tidak ada salahnya kampus dia harus punya program yang sifatnya konsisten, mendatangkan semacam kerjasama di luar yang satu jurusan dengan dianya tuh. Contohnya nggak ada salahnya kalau kita mendatangkan komika-komika di Indonesia dan ini rutin ya, atau misalnya komunitas entrepreneur ya. Ya ada begitu banyak yang perlu didatangkan. Jadi kolaborasi di luar yang satu jurusan, satu genre dengan kampus kita ini menjadi penting ya. Bagaimanapun juga di akhirnya kita butuh mahasiswa kita punya banyak kenalan, punya banyak jaringan. Dengan banyak jaringan ini mempermudah dia untuk nanti kerja atau membuka usahanya tuh. Nah baik teman-teman, yang terakhir poin ketiga gue melihat sudah pasti nih ya, communication skill. Udah banyak konten-konten gue sebelumnya yang menjelaskan bahwa ada setidaknya gue bercerita 5 soft skill yang paling dibutuhkan di era milenial ini, apalagi dalam 5-10 tahun ke depan. Dan salah satunya selain kreativitas tadi ya, dan juga kolaborasi, yang ketiga ini adalah public speaking atau communication skill, kita katakan com skill gitu ya teman-teman. Communication skill, sekali lagi gue mau ingatkan bahwa kita tidak dituntut hanya pintar berbicara di acara-acara formal saja. Vicky Naki sudah menunjukkan bahwa dia juga anak mahasiswa, tapi juga dia bisa bahkan berkomunikasi dengan baik ya. Terutama yang paling penting dari Vicky Naki itu communication skillnya adalah dia memberikan rasa nyaman kepada lawan bicaranya. Lawan bicaranya ini harus diingat ya, mereka adalah rata-rata cewek-cewek yang memang dari luar negeri itu ya. Ini udah cross culture nih, ada lintas budayanya. Jadi tidak hanya sesama orang Indonesia saja. Vicky Naki berhasil tuh bagaimana dia membangun yang namanya skill berbicaranya supaya membuat lawan bicaranya aman atau nyaman ya. Jadi ini poin penting dalam communication skill, bagaimana memberikan rasa nyaman kepada lawan bicara kita ya. Yang kedua juga gue berpikir bahwa teman-teman dalam communication skill ini penting kita untuk mengajarkan mahasiswa kita, terutama kalau di kelas. Seperti gue katakan di awal, ada tugas-tugas dari dosen atau guru ya, sering sekali menyuruh mahasiswa atau muridnya untuk presentasi
Nah, di saat presentasi ini sering sekali kita dibudayakan dengan cara presentasi yang sama, dengan cara presentasi yang menurut pendapat gua itu dilakukan juga sama mahasiswa lainnya, sehingga tidak kelihatan ada ciri khas, ada keunikan, ada kelebihan yang memang dimiliki satu kelompok mahasiswa dengan kelompok yang lainnya tuh. Ya, jadi penting menurut pendapat gua pada saat presentasi mahasiswa, izinkanlah mahasiswa itu dia presentasi sesuai gayanya dia. Jangan lagi terlalu memaksakan bahwa ini dunia kelas, ini kampus, harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini kekakuan-kekakuan yang harusnya bisa kita cairkan. Jadi menurut pendapat gua, saran gua, silakan saja. Intinya adalah yang penting transparan dulu tuh di awal ngomong sama dosennya. Jadi kalau misalnya mahasiswanya, Pak, boleh nggak nanti saya mohon maaf aja, saya harus menerangkannya pakai angkat kaki, Pak. Nih, maaf ya, kita special case. Tapi kalau seandainya ada case yang seperti ini, selama mahasiswa itu izin dari awal dan ternyata dengan dia mengangkat kaki, dia sebenarnya memberikan ilustrasi, yang ilustrasi ini membuat kita lebih gampang mencerna dan paham maksudnya. Ya, menurut pendapat gue tidak ada salahnya mahasiswa itu sudah memberitahu terlebih dahulu. Jadi dia bukan hanya sekedar mencari sensasi saja. Ya, intinya yang gue mau katakan di sini adalah izinkan mahasiswa itu presentasi dengan karakter dirinya. Ya, dengan cara seperti itu dosen pengajar sudah mengajak mahasiswa untuk mengenal, terlebih lagi menghargai apa yang menjadi kelebihan atau karakter dirinya untuk bisa menghasilkan buat dirinya ke depan. Jadi bahasa guanya mungkin kita harus melihat yang namanya inside out, jangan terlalu outside in. Kalau kita memaksakan mahasiswa kita untuk presentasi sesuai ya gaya main dosennya, itu outside in. Outside berarti adalah aturan main dari dosennya untuk mahasiswa terapkan dalam dirinya. In jadinya outside in. Tapi kalau inside out, dia belajar tuh ya, inilah gaya presentasi gua. Mungkin gua orangnya melankolis ya, agak pendiam, tapi ada gua yang sanguin, yang sifatnya adalah lebih atraktif gitu ya, lebih membuat orang tertawa. Atau ada yang lebih tegas, kaku seperti koleris, atau ada yang plematis yang justru lebih kepada ketenangan. Jadi menurut pendapat gue, dosen pengajar harus membantu mahasiswa lebih percaya diri untuk mengenal terlebih lagi mereka mampu memaksimalkan apa yang menjadi karakternya. Nah, baik teman-teman, gue pikir itu saja ya yang bisa gue share kali ini. Sekali lagi ada begitu banyak kelebihan dari Vicky Naki, dan thank you Vicky Naki kalau misalnya lu nonton video gue ya. Bagaimanapun juga buat gue lu udah menginspirasi ya banyak orang, terlebih gue. Dan sukses buat channelnya Vicky Naki dan buat kita semua teman-teman yang sedang berusaha untuk berkreatif ria nih ya. Jadi gue mau tekankan sekali lagi bahwa satu, perlu dosen kampus untuk bisa mengajarkan mahasiswa untuk kreatif yang bermanfaat, yang pastinya bermanfaat buat kehidupan orang banyak. Yang kedua, kita harus bisa berkolaborasi dengan yang tidak sejenis atau yang tidak satu jurusan dengan kita, supaya mahasiswa bisa lebih banyak lagi kenal jaringan-jaringan baru yang nantinya bermanfaat buat dianya. Yang ketiga, yang pastinya teman-teman, kita latih mahasiswa kita untuk bisa memiliki skill berbicara atau communication skill, terlebih juga dalam hal-hal yang informal, tidak selalu dan tidak melulu communication skill dalam hal yang formal saja. Oke teman-teman, semoga sharing ini bermanfaat ya. Sekali lagi jangan lupa juga untuk tetap berinvestasi dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke, subrek. Thank you very much and God bless you all. Ow.